Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini saya perwakilan dari penelitian muda untuk tahun 2003-2004 dengan judul Pengembangan Optimasi Penentuan Lokasi Kejadian Bencana Alam dengan Algoritma Regresi Linier Sederhana dan Berganda berbasis multi platform. Di sini saya sebagai ketua Yusli Sumo Eskom Mkom dan satu anggota Rahmat Rian Hidayat Eskom Mkom dengan materi yang saya jelaskan sudah saya ini yaitu latar belakang atau abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, diskusi, dan kesimpulan saran. Latar belakang untuk penelitian yang saya kami ajukan yaitu pada akhir tahun ini sering bencana terjadi di Indonesia khususnya di sekitar Jabodetabek seperti banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor dan kebakaran. Dari beberapa bencana tersebut dapat dibuatkan sebuah pendeteksi lokasi kejadian bencana alam dari berbagai data sumber website, berita nasional, kemudian dijadikan data proses yang dikomunikasikan dengan algoritma regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dengan ada kombinasi algoritma tersebut, diharapkan mendapatkan akurasi yang tinggi dalam menentukan lokasi kejadian bencana alam berbasis multi platform. Pada tahun 2023 kemarin, fenomena bencana alam banyak terjadi khususnya di Indonesia ya. Dari katadata.co.id, sekitar BPNBPB atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari 1 Januari sampai Juni 2023 tahun kemarin tuh sekitar 1.718 peristiwa bencana. Dan yang mendominasi yaitu banjir ya, dengan total 652 dan setara 37,95% dari total kejadian bencana nasional. Kemudian ada 585 peristiwa cuaca ekstrim, eh, kemudian ada 315 tanah longsor, 131 kebakaran hutan, 18 gelombang pasang atau abrasi, 13 gempa bumi, serta erupsi gunung api, masing-masing 2 kejadian. Berdasarkan wilayah ini ada Jawa Barat, provinsi yang paling banyak mengalami bencana alam selama periode 1 Januari sampai Juni 2023 yaitu 324 kejadian. Diikuti Jawa Tengah dan Jawa Timur masing-masing 316 kejadian dan 88 kejadian. Jadi sekitar seluruh kejadian tersebut membuat 2,85 juta orang menderita dan mengungsi, 5.487 orang luka-luka, 194 orang meninggal dunia, dan 8 orang menghilang. Ini contoh grafiknya yang tadi sudah disebutkan. Paling tinggi adalah banjir, kedua cuaca ekstrim, ketiga tanah longsor. Kemudian metode penelitian dilakukan yaitu menggunakan model SDLC atau System Development Life Cycle yang di metode dengan Agile Development pendekatan Dynamic System Development Method atau disingkat DSDM. Yaitu yang pertama tahap studi kelayakan, kemudian yang tahap kedua ada fase studi bisnis, yang ketiga iterasi model fungsional, keempat fase desain dan pembangunan, yang kelima tahap implementasi. Jadi nantinya dengan perangkat lunaknya yang sudah dikembangkan itu jika tidak sesuai maka bisa diprosesnya diulangi lagi. Nah, ini untuk desain sistemnya, jadi kita mengambil source website berita, kemudian kita ambil database, kemudian di processing data, kemudian ditampilkan di multi platform untuk mendeteksi lokasi yaitu website dan uh, aplikasi mobile. Untuk alat processingnya yaitu data website berita kita ambil, kita text filtering, kemudian dikombinasi dengan algoritma regresi linear sederhana dan berganda. Jika sesuai, data sesuai lokasi, jika tidak, data tidak akan kita tampilkan. Prosesinya yaitu dari pre-processingnya warna biru, ekstraksi warna merah, yang hijau post processing. Kemudian data yang diproses sekitar dari website berita itu 6.283 data sama Januari sampai Maret 2024. Kemudian di text filtering yang kemungkinan kata lokasi itu yaitu 5.381. Nah,
Nah, ini tabelnya kan kita sampaikan di bawah. Dan ini adalah hasil uji coba menggunakan web browser dan aplikasi mobile. Selanjutnya, tabel berikut adalah yang tidak menggunakan algoritma regresi linear sederhana dan berganda, yaitu sekitar 70 persenan dari kata-kata yaitu gempa bumi, kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor. Kemudian tabel yang menggunakan algoritma regresi linear sederhana dan berganda yang digabung sekitar ada yang 80% sampai 90 persenan dari kata gempa bumi, kebakaran hutan, banjir, dan tanah longsor. Nah, ini ada tabel eh, perbandingannya yang menggunakan algoritma tersebut adalah sekitar rata-rata 88,53%. eh, Diskusi hasil pembahasan yang tadi dapat disesuaikan dengan mata kuliah yang ada di Universitas Mercubuana, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika, yaitu data mining lanjut, yaitu menggunakan algoritma regresi linear. Kemudian pemrograman webnya, yaitu menggunakan bahasa pemrograman web PHP. Kemudian ada mobile programming juga, menggunakan bahasa Java yakni Android. Dari kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dari pengelolaan data kejadian bencana alam, kejadiannya yaitu sekitar yang tidak menggunakan algoritma regresi linear sederhana dan berganda sekitar 72,54%. Kemudian yang menggunakan algoritma regresi linear dan sederhana dan berganda yaitu rata-rata 88,53%. Jadi setidaknya lebih besar menggunakan algoritma tersebut. Kemudian ke depannya atau sarannya pengembangan penelitian selanjutnya dengan kombinasi dari algoritma regresi nilai sederhana, sederhana dan berganda tersebut kemungkinan akan membuat algoritma baru atau mencari algoritma yang akurasinya lebih bagus dibandingkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera.